Dan artinya kalau misalkan kita ngomongin kayak begini, mau gak mau nih, ini bisnis akan sangat worth it ketika dijual produknya tuh secara masif volumenya. Ini menjadi sebuah ya kebiasaan para UMKM gitu ya. Pokoknya mah yang penting enak gitu ya. Tapi balik lagi, sekarang kita harus bikin perbedaan. Produk makanan kalau nggak repeat order tuh sangat disayangkan banget. Bisnis Anda berarti nggak jalan ya. Emang bisa jualan sarapan harga 10 ribuan bisa tembus di angka 10 juta rupiah setiap bulan bahkan lebih? Mari kita bedah. Kita melihat banyak fenomena yang cukup unik dan menarik di Indonesia di mana produk-produk sarapan yang kita bisa nikmati setiap harinya dijual mulai dari jualan produk burger, ya, rice bowl, bento, sushi, roti, kopi, dan tentunya adalah menu-menu sarapan lainnya. Dan ini munculnya tentu sesuai dengan kebiasaan ataupun habit kita. Muncul ya di pinggir jalan, ya di depan perumahan, dekat sekolahan, atau bahkan dekat kantor. Pertanyaan muncul adalah apakah ini merupakan sebuah bisnis yang worth it dan sustain untuk bisa dijalankan, atau cuman sekedar ya cuma nambah penghasilan aja setiap hari yang mungkin cuannya gak seberapa gitu. Nah ini kita lihat ya, menurut BPS lebih dari 60% UMKM makanan Indonesia bergerak di skala mikro harian. Modalnya adalah modal yang sangat kecil, tapi kita ngejar volumenya yang sangat tinggi. Nah maka kalau misalkan Anda sekarang jualan produk yang harganya itu adalah frugal, tanda kutip adalah murah banget, maka mau gak mau itu harus dijualnya tuh masif alias banyak. Maka kalau cuman penjualannya cuma di angka 10 biji gitu ya, ataupun 20 sales gitu ya, itu nggak worth it. Ya 10 ribu dikali 10 cuma 100 ribu. Nah maka akan menjadi sangat worth it ketika penjualannya itu masif banyak. Nah ini menjadi poin penting. Bahkan kalau kita sekarang melihat ya habit di Indonesia, konsumen ataupun konsumsi sarapan Indonesia itu tinggi karena mayoritas pekerja berangkat pagi dan butuh cepat. Mungkin kalau Anda sering mendengarkan channel-channel yang berhubungan dengan kesehatan, kita seringkali melewatkan yang namanya sarapan pagi. Ya maka di antara mereka yang sekarang concern dalam dunia kesehatan, kebugaran gitu ya, mereka seringkali melakukan yang namanya intermittent fasting. Artinya mereka akan tutup hari makan itu di jam 6 sore gitu ya. Kalau misalkan 16+8 maka buka puasanya adalah jam 12 siang. Artinya sarapan pagi dilewatkan. Tapi lagi-lagi fenomena yang ada saat ini adalah banyak orang pada saat bekerja gitu ya, pada saat dia masuk kantor tetap aja jadi kayak habit gitu, sarapan. Nah makanya menjadi sebuah peluang. Sekarang kita masuk ke dalam sebuah segmen di mana kita membedah nih kelebihan dan kekurangannya apa tentang produk ataupun bisnis jualan sarapan ini gitu ya. Sarapan menu dengan harga 10 ribuan itu harganya sangat psikologis banget. Artinya orang bahasa sekarang dengan kelipatan uang sekarang ya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, keluar 10.000 tuh udah kayak pas banget lah gitu untuk bisa menikmati sajian untuk makan di pagi hari gitu ya. Kita lihat juga bahwa ini penjualan otomatis yang namanya sarapan kemungkinan besar itu dijual di angka jam 6 gitu ya sampai jam 9 doang. Artinya cuman 7, 8, 9, 3 jam doang. Nah balik lagi apakah ini worth it atau tidak. Dan dengan produk yang berbagai macam ya, familiar mungkin mulai dari tadi ya, burger ya, bento, sushi, termasuk nasi itu sendiri, intinya adalah yang masuk ke kalangan orang-orang yang memang membutuhkan sarapan. Dan ini sebenarnya kalau ngelihat dari segi bisnis, ini cocok banget untuk kita deliver, untuk kita bikin di area yang sangat padat. Mulai dari perumahan, kos-kosan, sekolahan, perkantoran. Yang jelas demand-nya sudah pasti ada. Jadi saya pernah mendampingi sebuah bisnis yang mau itu jualannya adalah produk-produk yang semacam substitut produk seperti ini. Artinya mereka kebutuhannya adalah produk orang-orang yang memang pengen ngantor, ya, pengen sarapan, tapi karena ngejar jam ngantor, akhirnya keburu sarapan. Apa yang terjadi? Dia beli itu sarapan di samping jalan gitu ya sebelum berangkat ke kantornya atau pada saat mau nyampe kantornya. Ya minimal buat ganjil perut, istilahnya seperti itu. Itu kelebihannya. Jadi memang ada demand-nya. Kekurangannya apa? Sesuai dengan angkanya ya 10.000 artinya ya marginnya otomatis akan sangat tipis. Maka ketika kita melihat harga 10.000 di end usernya, maka kemungkinan besar HPP-nya bisa sampai di angka 7.000 sampai 8.000. Cuman 2.000 sampai 3.000 rupiah doang per porsinya. Nah ini belum termasuk tentu kalau kita punya karyawan misalkan yang bantu-bantu ya biaya tenaga kerja gitu ya. Terus juga kalau misalkan nanti ada masalah-masalah pengeluaran lainnya, kerusakan-kerusakan yang memang perlu diganti. Belum lagi bicara masalah tentang operasional yang memang harus dikeluarkan, itu tentu menjadi sebuah isu juga. Margin 2.000-3.000 itu bukan margin bersih, tapi margin kotor. Itu adalah kelemahannya. Dan artinya kalau misalkan kita ngomongin kayak begini, mau gak mau nih, ini bisnis akan sangat worth it ketika dijual produknya tuh secara masif volumenya.
Ya, karena kita mainnya gamenya bukan di margin tebal, tapi margin tipis. Kalau margin tipis, otomatis pasarnya kudu besar ataupun banyak. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ini mungkin bisa tembus di angka 10 juta secara omset dan juga secara income? Mari kita lihat ya. Mari kita hitung deh pakai hitungan yang paling realistis ya. Target bersih katakanlah kita punya targetan 10 juta per bulan ya. Anggap aja margin bersih per porsi itu tadi misalkan per produknya itu per sekali bayar itu Rp3.000. Kalau kita jualan produknya itu sebulan itu adalah 26 hari. Artinya jadi per hari itu harus dapat 10 juta dibagi 26 hari gitu ya. Sehari harus dapat 385.000. Jumlah porsinya 385.000 dibagi 3.000. Artinya 128 porsi per hari. Nah, artinya apakah memungkinkan kita jualan produk 128 porsi per hari? Nah, itu kita lihat. 128 porsi dalam 4 jam, apa kita juga memungkinkan? Karena ingat, hari dalam hari tadi adalah cuma di angka 3-4 jam doang. Dalam 1 menit, hampir 1 transaksi itu terjadi alias non-stop. Tanpa ada gangguan hujan, tanpa ada saingan ya, tanpa ada load time gitu ya, dan tanpa stok sisa. Baik lagi, apakah bisa? Jawabannya adalah bisa, tapi juga berat kalau misalkan ini buat pemula gitu ya. Sekarang kita lihat, apa sih kesalahan fatal dan juga solusinya supaya bisnis ini bisa menjadi laris manis dan juga laku keras, termasuk sustain, bahkan termasuk worth it untuk Anda jalankan. Apa saja kesalahannya? Yang pertama, kebanyakan di antara mereka membuat sebuah bisnis ini dengan berbagai macam pilihan menu. Ya, kalau misalkan menunya banyak, yang artinya nanti bakal banyak sampahnya, yang mungkin tidak laku, tidak terjual, itu artinya akan ada potensi cost yang keluar. Ya, potensi banyak sisanya. Padahal kita sekarang pengen ngambil cuannya tuh ya udah jelas tipis, maka dibikin sesimpel mungkin aja. Maka saran saya buat Anda semua yang sekarang pengen bisnis ataupun jualan produk-produk makanan sarapan yang harian itu, saran saya jangan terlalu banyak menu yang nantinya bakal bikin bingung sendiri buat kitanya dan bikin banyak sisa gitu ya. Yang kedua adalah banyak di antara kita, gitu, saya melihat bahwa mereka tuh bikinnya tuh ikut-ikutan dan nambah menu tanpa dihitung HPP-nya. Ya pokoknya ini saya pengen market misalkan pengennya ini request kita bikinin ya. Padahal balik lagi kita harus hitung HPP-nya. Kita harus hitung marginnya ataupun profitnya. Jangan sampai ini udah 3.000 doang tadi malah nanti ternyata pada saat bikin produk baru, menu baru ataupun tambahan menu baru gitu ya, cuman dapat margin 1.500. Ingat itu masih kotor ya, masih kotor sekali lagi ya. Itu nomor 2. Jadi jangan ikut-ikutan. Kecuali tadi Anda boleh ikut-ikutan. Anda boleh ngikutin demand-nya market ataupun permintaan pasar, tapi hitung dulu HPP-nya. Ya, itu nomor 2. Nomor 3 kawan-kawan, ya gak ada value pembeda. Ya rasa sebenarnya standar-standar aja, sosok aja, biasa aja, ya visual pun biasa aja. Ini menjadi sebuah ya kebiasaan para UMKM gitu ya. Pokoknya mah yang penting enak gitu ya. Tapi baik lagi, sekarang kita harus bikin perbedaan. Mungkin kalau dari segi rasa itu sama aja, mungkin dari segi kemasannya. Kalau misalkan dari segi kemasannya sama aja, mungkin dari segi cara berjualannya. Kalau misalkan tidak bisa membuat perbedaan dari cara jualannya, mungkin dari segi konsepnya. Nah ini terserah. Ya, baru-baru ini saya melihat ada seorang pedagang gitu ya, di daerah Bandung gitu, jualan sebak gitu ya. Tentu ini bukan menu sarapan ya, tapi di pinggir jalan pakai jas gitu ya. Ini orang-orang sekitar pada ngeliatin, itu dapatkan atensi gitu bahasnya. Nah intinya adalah bikinlah perbedaan, entah itu dari menu, entah dari rasa, entah dari konsep, entah dari packaging, entah dari cara berjualannya. Ingat, sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Yang keempat adalah, banyak di antara mereka mengira bahwa ketika mereka laku itu bakal otomatis untung. Padahal belum tentu. Seorang UMKM harus paham apa bedanya omset, apa bedanya profit. Omset adalah masih kotor. Masih harus dikurangin HPP dan masih harus dikurangin OPEX ataupun operational cost-nya. Sementara profit itu sudah dalam keuntungan bersihnya. Dan kalian harus paham tentang diksi-diksi kata dan bahasa ini ya. Yang kalian kejar itu bukan cuma sekedar ramai. Yang kalian kejar bukan cuma sekedar terjual banyak, tapi keuntungannya juga banyak. Kalau tadi Anda mengejar di angka 10 juta, misalkan sekarang pengen dapat 30 juta gimana? Ya tadi kalau satu porsinya adalah 3.000, ya udah 30 juta dibagi 3.000 tuh berapa tuh kira-kira? Hitung aja bagi sendiri ya. Intinya adalah harus paham bahwa omset tidak sama dengan profit. Nah, maka jangan sampai Anda mengira bahwa Anda ketika terjual banyak otomatis bakal profit banyak. Nah, sekarang gimana caranya supaya untung banyak? Otomatis memang salah satu caranya adalah kita harus menekan cost kita ya dan meningkatkan omset kita. Upaya dalam menekan cost tentu adalah dengan cara pada saat belanja bikinnya dalam jumlah yang sangat banyak yang memang proporsional tentunya.
Sehingga per HPP yang awalnya Anda punya margin 3.000 bisa punya margin 4.000 misalkan. Itu bisa. Ataupun dari segi pengolahannya, ataupun dari segi proses bikinnya dan segala macam itu silakan dipikirkan. Nah, upaya yang kedua selain untuk nurunin cost adalah Anda harus tingkatin omset. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya supaya ini bisa laris manis dan laku keras? Yang pertama adalah jangan jual semua menu, ya. Pilih-pilih aja. Misalkan ada 1-2 produk yang hero, yang cepat dibuat, yang cepat proses pembuatannya, yang marginnya juga masuk, silakan itu dibikin. Kalau yang bikin proses pembuatannya mumet, ribet, bikin orang ngantri dan bikin load time-nya habis, ingat waktu jualan Anda cuma 3 jam doang, 6, 7, 8, 9, itu udah beres gitu ya. Maka yang benar-benar cepat-cepat aja, itu yang pertama. Kedua adalah main di menu paket, bukan cuma sekedar satuan. Misalkan beli 2 harga 18.000 gitu ya, atau paket sarapan plus minum misalkan 13-15.000 ya. Intinya adalah naikin bucket size-nya ataupun average order value-nya, bukan harga satuannya. Sehingga walaupun orang tahunya ini adalah harganya makan ini di angka 10.000, tapi ketika dibikin paket ya mereka tanda kutip mau ngeluarin lebih banyak. Karena memang value yang diberikan, yang didapatkan juga lebih banyak. Misalkan akhirnya mereka bayar yang 11.000 ya karena plus ada minum atau mungkin ada menu yang lain gitu. Yang ketiga adalah coba Anda mulai main di penentuan titik-titik lokasi yang strategis dan bonding ke komunitas ya. Karena sekali lagi bisnis ini bisnis sangat gampang ditiru banget. Satu-satunya benteng kita adalah pelanggan yang loyal, yang mereka tuh tetap dan bisa melakukan repeat order tiap hari ya. Ingat, kita harus mungkin punya database mereka ataupun kita mulai nge-save nomor mereka atau bonding sama mereka, minimal pengunjung ataupun customer kita tahu nama-namanya, sehingga balik lagi mereka repeat order hampir mungkin tiap hari. Dan ini jadinya adalah daily food, mungkin nggak tiap hari tapi mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari sekali ya. Pokoknya usahakan mereka repeat order gitulah. Karena kalau Anda bisnis produk makanan, kalau nggak repeat order tuh sangat disayangkan banget, bisnis Anda berarti nggak jalan ya. Dan nomor 4 yang juga Anda bisa lakukan adalah coba pikirin scale up di hari pertamanya kayak apa. Apakah bisa dibuat frozen yang memang nantinya bisa orang lain itu bisa bawa mungkin gitu ya. Atau tadi bisa dititip ke warung-warung kalau itu produknya itu memang produk yang memang bisa dititip juga. Intinya adalah bagaimana scale up modelnya, atau mungkin nanti kalau udah kondisinya sudah siap, Anda punya modal lebih banyak gitu ya, Anda bikin titik yang kedua, titik yang ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya. Intinya adalah Anda harus berpikir gimana supaya laku keras. Ingat, ini bisnis marginnya tipis. Kalau margin tipis, maka otomatis Anda harus berpikir economic of scale. Itu artinya adalah hulu hilir Anda mainkan, Anda pikirkan, jangan sampai cuma ngambil margin cuma 2.000, 3.000 rupiah saja. Ya, sekali lagi ini menjadi poin penting buat Anda para pengusaha kuliner. Nah, maka kalau misalkan kalian semua sekarang tidak memperhatikan ini gitu ya, poin-poin yang tadi saya sampaikan, bisa jadi keputusan Anda untuk menjual produk sarapan di harga 10 ribuan itu cuma dapat capeknya doang ya. Pokoknya Anda nggak dapat cuan alias profit banyak karena Anda buta finansialnya, nggak paham APP-nya, dan nggak paham cara jalanin bisnis ini. Kalau Anda merasakan manfaat dari apa yang saya sampaikan dalam video kali ini, silakan Anda kasih komentar di juga. Kalau ada punya request bisnis khusus gitu ya yang pengen dibedah, silakan feel free komen aja di kolom komennya. Sampai jumpa di video berikutnya.